Sekarang kita lanjut pada transpos suatu matriks. Apa yang dimaksud dengan transpos suatu matriks? Jadi transpos suatu matriks itu adalah merubah elemen baris menjadi elemen kolom. Jadi elemen baris pertamanya itu dirubah ke elemen kolom pertama. Elemen baris kedua menjadi elemen kolom pertama. Elemen baris ketiga berubah menjadi elemen kolom ketiga dan seterusnya. Yang jelas intinya transpos suatu matriks itu adalah merubah elemen baris menjadi elemen kolom yang biasa disimbolkan dengan P aksen atau P pangkat T. Jadi kalau seperti ini dibaca transpos matriks P. Jadi kalau dapat P seperti ini, kemudian atau P pangkat T, maka itu dibaca transpos matriks P. Nah, kalau matriksnya adalah matriks P 2, 3, 4, maka transpos dari matriks P itu, nah tadi seperti yang saya katakan, baris dirubah menjadi kolom, atau sebaliknya kolom dirubah menjadi matriks. Maka transpos dari matriks P itu sama dengan 2, 3, 4. Itu jadi gampang merubah baris menjadi kolom atau merubah kolom menjadi baris. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya ada matriks Q seperti ini 1 min 3 2 5, maka transpos dari matriks Q atau Q pangkat T itu sama dengan rubah barisnya menjadi kolom. Jadi kalau baris pertama adalah 1 min 3, maka kolom pertamanya berubah menjadi 1 min 3. Kemudian kolom keduanya menjadi 2, 5. Itu. Jadi itu yang dikatakan sebagai transpos suatu matriks. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kelima, kesamaan suatu matriks atau kesamaan matriks. Kapan dua buah matriks dikatakan sama? Misalnya ada dua buah matriks A, misalnya 1, 3, min 4, 5. Kemudian ada matriks B misalnya 3, 4, 1, min 5. Kemudian ada matriks C 1, 3, min 4, 5. Kapan dua buah matriks dikatakan sama? Kalau yang pertama harus ordonya sama. Artinya ukuran matriksnya itu sama. Banyaknya baris pada matriks A harus sama dengan banyaknya baris pada matriks C atau B. Nah, kemudian banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya kolom pada matriks B atau C. Nah, jadi perhatikan, kalau kita lihat, oh ketiga buah matriks ini ordonya sama. Nah, tapi itu belum tentu bisa dikatakan sebagai dua buah matriks yang sama, karena harus ada syarat yang kedua, yaitu elemen-elemen yang seletak. Apa yang dimaksud dengan elemen-elemen yang seletak? Angka-angka yang sama tempatnya itu juga harus sama nilainya. Nah, misalnya matriks A di baris pertama kolom pertama itu harus sama nilainya dengan baris pertama kolom pertama pada matriks B. Nah, kemudian elemen pada baris pertama kolom kedua harus sama juga dengan nilainya dengan baris pertama kolom kedua pada matriks B. Nah, kemudian elemen pada baris kedua kolom pertama pada matriks A harus sama nilainya dengan baris kedua kolom pertama pada matriks B. Kemudian yang terakhir, elemen pada baris kedua kolom kedua pada matriks
matriks A harus sama nilainya pada baris kedua, kolom kedua pada matriks B. Baru dua buah matriks itu bisa dikatakan sama. Nah, sekarang perhatikan 3 buah matriks ini. Yang mana yang memiliki kesamaan? Karena kalau kita lihat tadi bahwa syarat yang pertama sudah dipenuhi, sama-sama ordonya 2 kali 2. Tapi apakah elemen-elemen yang seletak tadi itu nilainya sama? Nah, perhatikan untuk matriks A dan B. Apakah matriks A sama dengan matriks B? Kita lihat elemen yang seletak pada baris pertama, kolom pertama. Matriks A sama dengan 1, B-nya baris pertama, kolom pertamanya nilainya 3. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa matriks A dengan matriks B itu tidak sama. Ditulis seperti ini. Karena satu saja angka tidak sama, berarti matriks itu tidak bisa dikatakan sama. Nah, sekarang kita periksa matriks A dan matriks C. Kita perhatikan syarat yang kedua, elemen baris pertama, kolom pertama itu sama-sama 1. Elemen baris pertama, kolom kedua itu sama-sama 3. Elemen baris kedua, kolom pertama sama-sama -4. Kemudian elemen baris kedua, kolom kedua itu sama-sama 5. Jadi bisa dikatakan bahwa elemen matriks A memiliki kesamaan dengan matriks C, sehingga ditulis A itu sama dengan C.